Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Kita teruskan ya untuk mempelajari contoh-contoh menentukan kedudukan suatu kata dalam bahasa Arab. Contoh menentukan jabatan suatu kata dalam bahasa Arab ya. Kita akan baca contoh yang ke-79. Contoh ke-79 kita baca, kita pelajari bersama-sama. Contohnya berbunyi inna talibal jadida mahirun. Inna talibal jadida mahirun. Sesungguhnya siswa yang baru itu pintar. Nah, inna talibal jadida mahirun. Kita lihat sekarang dari at-taliba. At-taliba adalah isim ina. Isim ina. Karena setiap mubtada yang kemasukan inna menjadi isim inna. Setiap mubtada yang kemasukan inna menjadi isim inna. Ya, asalnya at-talib, asalnya mubtada. Sebelum adanya inna dia mubtada. Terus ketika kemasukan inna dia menjadi isim inna. Dan di fathah huruf terakhirnya. Karena isim ina itu mansubun. Isim ina itu mansubun. Dan tanda mansubnya dengan di fathah huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga at-taliba adalah isim ina yang mansubun. Dan tanda mansubnya dengan fathah karena at-taliba adalah isim mufrad. Kemudian al-jadida adalah nat. Karena setiap kata sifat yang mensifati isim sebelumnya maka sebagai nat. Tapi ingat, dikatakan nat, kata sifat itu dikatakan nat apabila memiliki persamaan dengan isim sebelumnya dalam kejelasan, dalam jenis, dan dalam jumlah. Di fathah huruf terakhirnya, jadi al-jadida di fathah huruf terakhirnya karena naat itu mengikuti keadaan isim yang disifati atau man'ut. Apabila isim yang disifati atau man'utnya mansubun, maka naat ikut mansubun. Ya. Kemudian dan tanda mansubnya dengan fathah huruf terakhirnya karena berupa isim mufrad. Sehingga al-jadida adalah naat yang mansub dan tanda mansubnya dengan fathah karena al-jadida adalah isim mufrad. Kemudian inna talibal jadida mahirun. Sekarang terakhir mahirun. Mahirun adalah khobar inna. Kenapa? Karena penyempurna makna isim inna. Dengan adanya mahirun, isimnya inna yaitu at-taliba. Inna talibal jadida mahirun, at-taliba isimnya inna, memiliki makna yang sempurna.
Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Didomatan huruf terakhirnya karena khobar inna itu selalu marfu'un. Khobar inna selalu marfu'un. Dan tanda marfu'nya dengan didhoma huruf terakhirnya karena berupa isim mufrad. Karena mahirun berupa isim mufrad. Sehingga mahirun adalah khobar inna yang marfu'un. Dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena berupa isim mufrad. Sekarang contoh yang ke-80. Inna darajatal jadidata ghaliyatun. Inna darajatal jadidata ghaliyatun. Sesungguhnya sepeda yang baru itu mahal. Ad-darajata adalah isim inna. Kenapa bisa demikian? Karena setiap mubtada yang kemasukan inna, dia menjadi isim inna. Jadi ad-daraja asalnya mubtada. Terus kemasukan inna, maka menjadi isim inna. Dan di fathah huruf terakhirnya, huruf terakhir inna darajata di fathah huruf terakhirnya, karena isim inna itu mansubun, isim inna itu mansubun. Dan tanda mansubnya dengan di fathah huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga ad-darajata adalah isim inna yang mansubun dan tanda mansubnya dengan fathah karena ad-darajata isim mufrad. Kata kedua adalah al-jadidata. Al-jadidata adalah nat. Karena setiap kata sifat yang mensifati isim sebelumnya maka sebagai na'at. Al-jadidata mensifati isim sebelumnya maka sebagai na'at. Dan dikatakan na'at itu apabila memiliki persamaan dengan isim sebelumnya dalam kejelasan, dalam jenis, dan juga dalam jumlah. Harus ada persamaan di sini. Kemudian di fathah huruf terakhirnya al-jadidata di fathah huruf terakhirnya karena nat itu mengikuti keadaan isim yang disifati atau man'ut. Nat itu mengikuti man'ut. Apabila isim yang disifati atau man'utnya mansubun, maka na'at juga mansubun. Dan tanda mansubnya dengan di fathah huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga al-jadidata adalah na'at yang mansubun. Dan tanda mansubnya dengan fathah karena al-jadidata adalah isim mufrad. Sekarang kita lihat kata ketiga adalah ghaliyatun. Nah, ghaliyatun adalah khobar inna. Kenapa? Karena penyempurna makna isim inna. Dengan adanya ghaliyatun isimnya inna ad-darajata memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian didhamatan huruf terakhirnya karena perhatikan khobar inna itu marfu'un. Khobar inna marfu'un. Dan tanda marfu'nya dengan didhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad.
Sehingga ghaliyatun adalah khabar inna yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan didhoma karena berupa isim mufrad. Ya, mohon perhatikan baik-baik. Nah, sekian dulu yang bisa kita baca. Insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.